Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mo Dahril. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman cara memulai bisnis budidaya kayu manis. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar kedepannya channel ini bisa berkembang. Bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, untuk memulai suatu bisnis, tentunya kita tidak terlepas dari caranya teman-teman. Begitu juga jika kita ingin memulai bisnis budidaya kayu manis. Di sini khusus bagi pemula teman-teman. Ya, jadi untuk memulai bisnis budidaya kayu manis, itu ada cara atau langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah teman-teman, ada pun cara untuk melakukan atau memulai bisnis budidaya kayu manis sebagai pemula. Cara pertama, jika kita ingin melakukan budidaya kayu manis atau menanam kayu manis seperti ini, menyiapkan lahan yang bisa untuk diolah, lalu dilakukan pembersihan lahan dari gulma dan semak-semak yang tumbuh di lahan tersebut, sehingga bisa ditanami dengan bibit kayu manis. Nah, itu cara yang pertama teman-teman. Cara yang kedua adalah pemilihan bibit. Faktor penting di dalam budidaya tanaman kayu manis adalah pemilihan bibit. Kenali jenis bibit yang akan ditanam. Pada pembibitan dengan tunas, ya, diambil tunas yang sudah tumbuh akar dengan tinggi tunas minimal 60 cm dan sudah berumur minimal 7 bulan. Nah, itu untuk bibit dari tunas teman-teman. Kemudian kalau kita menggunakan pembibitan dari biji, nah di sini juga umur bibitnya berkisar antara 6 bulan, ya 6 bulan ke atas, dan tinggi minimal sudah mencapai 50 sampai 60 cm. Itu untuk ketinggian bibitnya. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian jangan lupa untuk memilih bibit yang sehat. Kondisikan bibit yang Anda tanam itu dalam keadaan sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Hal ketiga yang tak kalah pentingnya adalah pembibitan dan penyemaian bibit. Nah, di dalam budidaya kayu manis ini tentunya kita tidak terlepas daripada pembibitan dan penyemaian bibit. Di sini perlu dilakukan pemilihan lokasi untuk proses pembibitan dan penyemaian untuk budidaya kayu manis. Setidaknya harus cukup dekat dengan lahan tanam dengan kondisi tanah yang subur. Ya, jadi kita usahakan kita melakukan penyemaian, tempatnya itu tidak terlalu jauh dari lahan, supaya kita nanti tidak kerepotan untuk mengangkat bibit ke lahan apabila kita sudah sampai pada tahapan penanaman. Untuk penyemaian bibit bisa menggunakan polybag, juga bisa kita semai langsung di atas tanah tanpa polybag. Itu merupakan pilihan kepada teman-teman. Ya, menurut teman-teman yang mana yang lebih gampang. Yang keempat adalah penanaman tanaman. Untuk penanaman, nah di sini pada proses atau sistem penanaman, metode yang digunakan untuk budidaya kayu manis adalah monokultur dan tumpang sari. Di mana pada lahan monokultur ini hanya ditanami dengan satu jenis tanaman kayu manis. Ya, seperti di sini. Ini termasuk monokultur. Sistem monokultur itu ditanami dengan hanya satu jenis tanaman. Kalau kayu manis ya kayu manis saja tanpa ada tanaman yang lain. Ya, itu untuk sistem monokultur. Pada metode monokultur, ya untuk jarak tanamnya itu bisa lebih rapat teman-teman. Ya, bisa 2 kali 2 meter. Nah, seperti ini misalnya ini 2 kali 2 meter, bisa 2 kali 3 meter. Yang pasti untuk penanaman atau untuk jarak tanam pada sistem monokultur ini lebih rapat. Metode yang kedua yang biasa digunakan untuk penanaman kayu manis adalah metode tumpang sari atau sistem tumpang sari. Dalam sistem tumpang sari ini dilakukan penanaman dengan lebih dari satu jenis tanaman. Jadi untuk tanaman yang kita budidayakan dalam satu lahan itu tidak hanya kayu manis,
tapi bisa diselingi, dicampur dengan tanaman lain seperti kopi misalnya, kakao, atau tanaman lain. Yang pasti untuk sistem tumpang sari ini lebih dari satu jenis tanaman dibudidayakan dalam satu lahan yang sama. Itu untuk metode penanaman. Kemudian untuk jarak tanam pada lahan tumpang sari tentunya jaraknya lebih lebar lagi. Misalnya dengan jarak tanam 2 x 4 meter atau 3 x 4 meter. Ya bisa 4 x 4 meter misalnya. Nah, kemudian yang kelima adalah pemeliharaan tanaman. Nah, untuk pemeliharaan tanaman, teman-teman, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyulaman tanaman yang mati atau yang kurang tumbuh subur atau kerdil. Ya, yang tidak tumbuh secara maksimal itu bisa dilakukan penggantian tanaman atau dilakukan penyulaman. Nah, itu tahapan yang pertama pada pemeliharaan tanaman. Kemudian tahapan berikutnya adalah proses penyiangan. Nah, tanaman ini perlu disiangi, teman-teman. Tidak bisa dibiarkan tumbuh secara alami tanpa disiangi. Jadi dia butuh penyiangan, butuh lahan yang bersih. Ya. Nah, untuk penyiangan di sini itu diperlukan pembersihan gulmanya itu 3 bulan 1 kali sejak usia tanam. Jadi sejak usia tanam kita lakukan pembersihan gulma itu minimal 3 bulan 1 kali sampai berumur 2 tahun. Nah, setelah di atas 2 tahun tentunya untuk pembersihan gulmanya ya minimal 2 kali 1 tahun. Tahapan yang ketiga pada pemeliharaan di sini adalah pemangkasan, teman-teman. Pemangkasan cabang-cabang yang sudah tua atau cabang-cabang di bagian bawah yang sekiranya menghambat pertumbuhan, pembesaran maupun pertumbuhan tinggi daripada tanaman kayu manis. Ya, seperti tanaman yang di depan saya ini. Nah, ini perlu dilakukan pemangkasan ini. Kita tidak merekomendasikan untuk membiarkan tanaman rimbun dari bawah begini. Ya, ini kalau dibiarkan begini tentunya akan menghambat pertumbuhan baik itu tingginya maupun pembesarannya akan terhambat karena nutrisi yang didapatkan banyak ke bagian cabang-cabang yang di bawah ini. Itulah cara untuk memulai bisnis kayu manis bagi pemula, teman-teman. Ya, jadi ada 5 tahapan penting yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis budidaya kayu manis bagi pemula. Oke, teman-teman. Demikian saja sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.